Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu meskipun melalui virtual atau online ya, di acara tausiah singkat yang mana kemarin saya didapuk oleh Ustadz Husnul untuk sedikit memberikan tausiah pada diri saya pribadi dan komunitas mengaji pada sore hari ini. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan banyak sekali keberkahan, yaitu dengan adanya hujan deras. Kebetulan saya pas pulang kampung ke Malang dan dari tadi siang diguyur hujan ya, dan cukup deras. Alhamdulillah ini sudah membawa keberkahan bagi kita semua. Nah, saya harap Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah juga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan ya, meskipun kondisi di luar sana masih tidak pasti Bapak Ibu ya. Jadi kita berharap semua dari keluarga kita, rekan-rekan kita, tetangga, saudara-saudara kita senantiasa diberikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada sore hari ini izinkan saya untuk berbagi dan pengingat terhadap diri saya pribadi, Bapak Ibu, ya, tentang pentingnya sebuah waktu. Bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu, bagaimana kita bisa memanage waktu kita supaya waktu kita bisa kita memaksimalkan untuk hal-hal yang positif. Allah berfirman pada Quran surat Al-Ashr, Bismillahirrahmanirrahim, Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mempunyai sebuah grup bernama Komunitas Ngaji ya, di mana ini sudah mencerminkan untuk kita bisa saling menasehati dalam hal kebenaran. Karena setiap hari kita mencoba untuk mentadabburi Al-Quran, Bapak Ibu. Sangat positif sekali apa yang diinisiasi oleh Ustadz Husnul di grup ini, Bapak Ibu semua. Dan alhamdulillah, semoga kita senantiasa bisa diistiqomahkan dalam mentadabburi Al-Quran. Dan ini adalah grup pertama kali saya untuk tadabbur Al-Quran, Bapak Ibu. Dan saya berusaha ya, setiap hari supaya diistiqomahkan oleh Allah, dimampukan oleh Allah supaya dapat bisa mentadabburi, meskipun mungkin menurut Bapak Ibu semua banyak sekali kekurangan. Saya mohon maaf secara pribadi. Saya berusaha untuk senantiasa bisa upgrade diri saya dan dapat mentadabburi dengan lebih baik lagi. Nah, kenapa waktu ini sangat penting Bapak Ibu? Karena Rasulullah juga sudah memperingatkan pada kita bahwa dua nikmat yang paling banyak manusia tertipu di dalam keduanya adalah nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Tertipu di sini adalah bermakna merugi. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik supaya kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Nah, dalam sebuah peribahasa juga ya, Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa waktu itu laksana sebuah pedang. Jika engkau membunuhnya, maka beruntunglah. Jika tidak, maka dia yang akan membunuh kita. Nah, maksudnya di sini adalah, jadi pedang itu bila digunakan dengan baik, maka akan membuat kita selamat. Namun, apabila tidak digunakan dengan baik, bisa saja pedang itu malah membuatnya terbunuh. Jadi sangat menarik sekali tentang waktu ini, Bapak Ibu. Karena apa? Karena waktu tidak akan bisa terulang. Hari Ahad tanggal 10 Januari tahun 2021 hanya terjadi sekali seumur hidup kita, yaitu hari ini.
Sudahkah kita isi dengan hal-hal yang baik? Sudahkah kita isi dengan hal-hal untuk menasihati orang-orang dengan baik, dengan cara yang baik pula? Dan apakah kita sudah memanfaatkan waktu di hari ini dengan sebaik mungkin? Karena jangan sampai penyesalan itu terjadi. Karena apa? Karena waktu tidak akan bisa kembali. Mungkin saya pernah menyesal, oh ya dulu kenapa saya mudanya tidak seperti A, B, C dan lain sebagainya. Tapi itu masa lalu. Ya, kita tidak bisa mengulang apa yang terjadi masa lalu. Yang kita bisa lakukan adalah merefleksikan masa lalu, ya, untuk bisa kedepannya kita menjadi lebih baik lagi. Karena masa lalu kita tidak bisa rubah, tapi masa depan kita masih suci. Ya. Kita bisa isi dengan apapun yang bermanfaat untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada sore hari ini saya juga akan berbagi tips pada Bapak Ibu ya sebagai bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Ya, dan ini juga menjadi pengingat pada diri saya pribadi. Yang pertama adalah dengan membuat daily planner atau jadwal agenda harian. Ada yang mengatakan bahwa Mas, nggak perlu deh, hari saya cuma itu doang, nggak perlu daily planner atau agenda harian. Nah, monggo, nggak apa-apa. Tapi kalau seumpamanya kita ingin lebih lagi memanfaatkan waktu dengan baik, Bapak Ibu, saya pun demikian, saya menulis jadwal harian. Mulai dari pagi sampai saya istirahat kembali, apa saja yang saya lakukan dengan waktunya. Contoh jam 8 saya harus sudah ada di kantor, ya saya harus bekerja. Jam 11:30 saya harus berhenti bekerja, saya harus istirahat, sholat, dan makan. Jadi itu daily planning. Ya, kita tulis apa saja agenda kegiatan kita sehari-hari. Nah, yang kedua adalah, mungkin ini yang lebih berat dari yang pertama, yaitu disiplin dengan jadwal harian kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terkadang kita membuat jadwal itu sangat mudah sekali. Oh ya, jam sekian sampai jam sekian saya mau ini, jam sekian sampai sekian saya mau ini, jam sekian sampai sekian saya mau ini. Tapi ternyata, Bapak Ibu, ketika pelaksanaannya itu terkadang juga meleset. Nah, maka dari itu kita butuh yang namanya sebuah kedisiplinan dalam melaksanakan semua agenda yang telah tertulis pada jadwal harian kita. Jadi dengan itu harapannya kita sebagai seorang muslim mampu memanfaatkan waktu kita dengan baik. Mampu memanfaatkan waktu kita dengan hal-hal yang positif yang senantiasa mengingatkan kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Ya, jadi itu adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim harus mempunyai time management yang baik. Terkadang saya pribadi juga ketika di kantor, saya selalu mengharuskan para staf itu untuk sangat-sangat on time sekali. Ya. Masuk jam 8, ya jam 8 kurang sudah harus. Tapi terkadang masih ada yang jam 8 lebih. Yuk kita sama-sama mengevaluasi diri, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita bisa menjadi muslim yang mempunyai time management yang baik dan kedisiplinan waktu yang luar biasa baik. Dengan itu insya Allah kita tidak akan menghabiskan waktu dengan hal-hal yang membuat kita merugi. Nah, harapannya adalah kita menjadi muslim yang sukses dunia dan akhirat dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ketika kita berada di dunia. Demikian mungkin tausiah singkat sebagai pengingat terhadap diri saya pribadi, ya, tentang sebuah time management atau mengatur waktu supaya waktu kita bisa kita lalui dengan hal-hal yang senantiasa positif dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu, dan senantiasa untuk menjaga protokol kesehatan. Jagalah diri kita dan orang lain di sekeliling kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.